Halo sahabat Cek Fakta, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, penuh semangat, dan tentu saja tetap mendukung perkembangan olahraga nasional, khususnya sepak bola Indonesia yang selalu jadi topik hangat di tanah air. Kembali lagi bersama kami di channel Cek Fakta, channel yang selalu menyajikan berita terupdate, analisis mendalam, serta fakta-fakta menarik seputar dunia olahraga. Seperti biasa, sebelum kita mulai pembahasan hari ini, jangan lupa klik tombol like, bagikan video ini ke teman-teman kalian, dan yang terpenting, subscribe channel Cek Fakta agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari kami. Nah, sahabat semua, kali ini kita akan membahas sebuah kabar besar yang datang dari jantung pemerintahan sekaligus dunia olahraga Indonesia. Sebuah kabar yang mengejutkan sekaligus penuh harapan, karena sosok yang selama ini kita kenal sebagai Ketua Umum PSSI, yaitu Erick Thohir, kini resmi ditunjuk sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, menggantikan Dito Aryo Tejo. Pelantikan Erick dilakukan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta pada hari Rabu, 17 September tahun 2025. Kabar ini langsung menjadi headline di berbagai media, diperbincangkan di kalangan politisi, tokoh olahraga, hingga supporter sepak bola. Bahkan, dari internal PSSI sendiri, Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, memberikan pernyataan penting yang menyebut bahwa penunjukan Erick Thohir sebagai Menpora akan menjadi vitamin bagi olahraga nasional, terutama sepak bola. Nah, sahabat semua, di video ini kita akan mengupas tuntas perjalanan Erick Thohir sampai akhirnya resmi dilantik sebagai Menpora, bagaimana pandangan Yunus Nusi dan insan olahraga lainnya. Lalu apa saja dampak yang mungkin muncul dari rangkap jabatan Erick sebagai Ketum PSSI sekaligus Menpora, serta bagaimana prospek masa depan olahraga Indonesia di bawah kepemimpinan beliau. Jadi pastikan kalian simak sampai habis ya, karena pembahasan ini akan sangat menarik. Siapa Erick Thohir? Mari kita mulai dengan mengenal lebih dekat sosok yang satu ini. Nama Erick Thohir sudah lama malang melintang di dunia bisnis, politik, dan tentu saja olahraga. Lahir pada 30 Mei tahun 1970 di Jakarta, Erick tumbuh di keluarga pengusaha. Sejak muda ia sudah ditempa dengan dunia usaha, hingga akhirnya menjelma menjadi salah satu tokoh bisnis sukses dengan jaringan internasional. Namun, yang membuat nama Erick begitu dikenal adalah kiprahnya di dunia olahraga. Pada tahun 2013, Erick mencatat sejarah sebagai orang Asia pertama yang menjadi presiden klub sepak bola Serie A Italia, Inter Milan. Tidak berhenti di situ, Erick juga memiliki saham di klub NBA Philadelphia 76 Ioras dan klub sepak bola DC United di Amerika Serikat. Semua itu menunjukkan betapa besarnya passion Erick terhadap olahraga, sekaligus membuktikan bahwa ia adalah figur dengan koneksi global. Di tanah air, Erick bukanlah orang baru. Ia pernah menjabat sebagai Ketua Komite Olimpiade Indonesia (KOI) dan sukses besar memimpin Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang melalui perannya sebagai Ketua YNA-SGOC. Asian Games 2018 dianggap sebagai salah satu ajang olahraga terbaik yang pernah digelar Indonesia, bahkan menuai pujian internasional. Sejak tahun 2023, Erick dipercaya menjadi Ketua Umum PSSI. Dalam kapasitas itu, ia melakukan banyak pembenahan, mulai dari tata kelola organisasi, perbaikan kompetisi Liga 1, hingga strategi naturalisasi pemain keturunan yang kini mulai memperkuat timnas Indonesia di berbagai level. Dari pengalaman ini saja, kita sudah bisa melihat bahwa Erick bukan sosok sembarangan dalam olahraga nasional. Dilantik jadi Menpora oleh Presiden Prabowo, pelantikan Erick Thohir sebagai Menpora menjadi momen penting. Presiden Prabowo Subianto memberikan amanah besar kepada Erick untuk mengurus sektor pemuda dan olahraga Indonesia. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan bahwa olahraga adalah barometer kemajuan suatu bangsa. Sebuah negara bisa dipandang berhasil, salah satunya dari prestasi olahraganya. Penunjukan Erick tentu bukan kebetulan. Dengan pengalamannya memimpin federasi, event olahraga besar, hingga memiliki jejaring internasional, Erick dianggap tepat untuk membawa olahraga Indonesia naik kelas. Apalagi di tengah situasi olahraga tanah air yang penuh tantangan, mulai dari pembinaan usia muda, infrastruktur yang belum merata, hingga prestasi yang masih perlu ditingkatkan.
kehadiran sosok seperti Erik sangat dinantikan. Yunus Nusi, Erik adalah vitamin untuk olahraga. Sekretaris Jenderal PSSI, Yunus Nusi, dengan lantang menyatakan bahwa Erick Thohir adalah vitamin baru untuk olahraga Indonesia. Menurutnya, Erick membawa energi positif dan suntikan semangat baru. Tentu ini menjadi angin segar bagi olahraga di Indonesia dengan dilantiknya Bapak Erick Thohir sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Akan menjadi vitamin yang begitu baik bagi olahraga di Indonesia, khususnya sepak bola, kata Yunus. Yunus melanjutkan bahwa Erick memiliki rekam jejak luar biasa. Sukses sebagai Ketua KOI, sukses di Asian Games 2018, dan kini menjalankan reformasi di PSSI. Dengan posisi barunya sebagai Menpora, Erick bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi, tidak hanya untuk sepak bola tapi juga cabang olahraga lain. Lebih jauh, Yunus mengingatkan bahwa Erick memahami benar peran strategis olahraga. Olahraga adalah barometer kemajuan sebuah negara. Dari prestasi olahraga, kita bisa mengukur tingkat kemakmuran, keberhasilan pembangunan, bahkan kewibawaan bangsa di mata dunia, tambah Yunus. Pernyataan ini sangat penting karena olahraga memang sering dipandang bukan hanya soal pertandingan, melainkan juga diplomasi, persatuan, dan harga diri bangsa. Keuntungan rangkap jabatan Erick. Nah, sahabat semua, sekarang mari kita masuk ke analisis menarik. Apa dampak Erick merangkap jabatan sebagai Ketum PSSI sekaligus Menpora? Di satu sisi, rangkap jabatan ini bisa memberikan banyak keuntungan. Koordinasi antara PSSI dan Kemenpora akan jauh lebih cepat. Tidak ada lagi sekat birokrasi yang memperlambat program. Misalnya soal pengembangan infrastruktur stadion, dana pembinaan usia muda, atau persiapan Timnas Indonesia untuk Piala Dunia U20, Piala Asia, hingga kualifikasi Piala Dunia. Semua bisa diputuskan lebih cepat karena berada di tangan satu orang. Selain itu, Erick memiliki akses langsung ke pemerintah sekaligus menguasai federasi. Ini adalah kombinasi yang jarang terjadi dan bisa menjadi peluang emas untuk membawa sepak bola Indonesia naik kelas. Contoh nyata, rencana pembangunan training center Timnas di IKN, persiapan bidding tuan rumah Piala Asia, hingga upaya meningkatkan kualitas Liga Pertama. Semua ini bisa terintegrasi lebih baik. Tantangan rangkap jabatan Erick namun, tentu saja tidak ada posisi yang bebas dari tantangan. Rangkap jabatan Erick juga menimbulkan sejumlah pertanyaan. Apakah ia bisa membagi fokusnya dengan baik antara urusan Kemenpora yang membawahi seluruh cabang olahraga dengan urusan PSSI yang fokus pada sepak bola? Jangan lupa, Kemenpora harus mengurus cabang olahraga besar lainnya seperti bulu tangkis, basket, atletik, renang, hingga olahraga bela diri. Jika perhatian terlalu besar ke sepak bola, bagaimana nasib cabang olahraga lain? Ini menjadi kekhawatiran yang cukup wajar. Selain itu, ada potensi konflik kepentingan. Misalnya dalam hal pengalokasian anggaran. Apakah anggaran untuk PSSI akan lebih besar karena Menpora sekaligus Ketum PSSI adalah orang yang sama? Apakah cabang olahraga lain akan merasa dianaktirikan? Pertanyaan-pertanyaan ini perlu dijawab melalui kebijakan yang transparan dan adil. Harapan baru untuk sepak bola Indonesia di balik tantangan itu, optimisme tetap tinggi. Banyak pihak percaya bahwa Erick akan mampu menyeimbangkan perannya. Khusus untuk sepak bola, Erick diyakini bisa memberikan perubahan signifikan. Kita tahu, Timnas Indonesia sedang dalam fase kebangkitan. Dengan pemain-pemain keturunan seperti Tom Hay, Miss Hilgers, hingga Ever Jenner, kekuatan tim semakin meningkat. Ditambah lagi program pembinaan usia muda yang mulai serius digarap. Dengan Erick sebagai Menpora, sinergi antara pemerintah dan PSSI bisa semakin kuat untuk mendukung semua program ini. Bahkan, bukan tidak mungkin, Indonesia bisa menatap mimpi besar tampil di Piala Dunia 2030 atau ke 2034. Mimpi yang dulu terasa mustahil, kini perlahan mulai punya jalan nyata. Olahraga nasional di bawah Erick selain sepak bola, Erick juga dihadapkan pada tugas besar membina seluruh cabang olahraga. Indonesia punya tradisi emas di bulu tangkis, prestasi membanggakan di angkat besi, hingga kekuatan baru di basket dan e-sports. Semua cabang ini perlu perhatian. Tantangan terdekat adalah SEA Games 2025 di Thailand dan Asian Games ke-2026.
Kedua ajang ini akan menjadi barometer awal dari kinerja Erik sebagai Menpora. Publik akan menilai apakah benar kehadirannya bisa mendongkrak prestasi Indonesia di kancah internasional. Nah, sahabat Cek Fakta, itulah pembahasan lengkap tentang Erick Thohir yang resmi dilantik sebagai Menpora RI, sekaligus masih menjabat sebagai Ketua Umum PSSI. Dari pernyataan Sekjen PSSI, Yunus Nusi, kita bisa melihat betapa besar harapan yang dititipkan pada sosok ini. Erick disebut sebagai vitamin baru yang diharapkan bisa membawa olahraga Indonesia lebih sehat, lebih kuat, dan tentu saja lebih berprestasi. Sekarang semua mata tertuju pada Erick. Akankah ia mampu menunaikan tugas besar ini? Akankah rangkap jabatannya menjadi berkah atau justru batu sandungan? Waktu yang akan menjawab. Kalau menurut kalian bagaimana, sahabat? Apakah langkah Presiden Prabowo menunjuk Erick sebagai Menpora adalah keputusan tepat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk klik like, bagikan ke teman-teman kalian, dan subscribe channel Cek Fakta agar kami semakin semangat memberikan informasi dan fakta-fakta menarik lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam olahraga, dan tentu saja, Garuda di dadaku, Indonesia kebanggaanku.